Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan update ya pergerakan dari dua cryptocurrency tersebut dan juga prospeknya seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin coba infokan sama teman-teman bahwa kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join secara free ya. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya. Jadi saya sering update di sana, dan juga untuk altcoin saya ada update 4 altcoin yang saya watchlist secara pribadi ya. Jadi 4 altcoin tersebut akan saya update secara day by day-nya juga. Kenapa? Karena memang saya daripada untuk watchlist banyak altcoin, saya lebih baik fokus 3 sampai 4, dan 4 altcoin tersebut sudah saya pilih berdasarkan secara tren dan juga momentumnya sudah saya pertimbangkan juga. Jadi teman-teman bisa join untuk bisa dapat update-nya lebih intens lagi ya. Kita langsung update ya ke chart. Yang pertama saya ingin coba infokan sama teman-teman bahwa kita kemarin sudah sempat untuk weekly close ya. Dan weekly close-nya memang for the first time kita closing di bawah area 62.000. Dan ya sebenarnya ini bukan merupakan hal yang cukup baik ya. Kita punya big possibility ya di video yang kemarin. Apabila memang Bitcoin itu close-nya di bawah area 62.000, kita masih punya peluang yang lebih besar untuk kita retest di harga yang lebih rendah ya. Jadi jangan kaget kalau nanti kita di bawah, mungkin minggu ini closing lebih rendah lagi daripada area 60.000. Jadi itu membuka peluang juga. Tapi memang kalau saya lihat untuk daily time frame-nya sih so far masih belum ada tanda-tanda tersebut ya. Dia masih cukup sideways untuk waktu yang kurang lebih berapa ya, 10 hari ya dia sudah sideways. Ini juga sejalan juga ya, dia menunggu untuk ada FOMC ya, press conference ya. Jadi laporan dari FOMC meeting kemarin di minggu lalu, dan juga di hari Rabu ada beberapa data yang sangat penting ya, inflasi dan juga CPI kalau nggak salah, saya lupa, ada banyak data yang akan dirilis ya kurang lebih di hari Rabu jam 7:30 malam. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri karena akan ada big move ya, big player itu menunggu di momen-momen tersebut baru dia akan make a move, antara dia breakdown ke bawah atau breakdown ke atas. Jadi teman-teman bisa tunggu, sebaiknya jangan terlalu banyak mengambil trading juga. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Lalu yang menarik ya, kita lihat berkaca dari bulan Januari kemarin ya, setelah momen reversal kemarin ini sudah terjadi ya, kita lihat dia sempat sideways sebelum dia naik ke atas ya, setelah dia fake out di bawah. Dan saya lihat ketika di chart sekarang ini juga mirip ya pergerakannya, dia naik fake out dari area 60.000 ya, sempat tembus di 56, lalu dia fake out ya, lalu dia close di atas. Setelah itu kita mendapat dia sideways, ya koreksi cenderung sideways ya. Setelah itu saya melihat ada possibility juga dia melanjutkan trennya naik ke atas lagi. Kenapa? Karena kalau kita coba cek ya, ini sideways-nya dia itu sekitar 10 hari ya. Dan kalau kita lihat di momen Januari kemarin, kita coba tarik ya. Ini momen sideways-nya itu juga sama exactly 10 hari juga. Jadi momen sideways-nya di bulan Januari dan Februari kemarin ini juga mirip ya. Fake out-nya mirip, sideways-nya mirip. Lalu apa yang bisa kita ambil informasi dari berita tersebut ya, bahwa memang ini juga sejalan juga ya sama ada news di hari ini dan juga hari besok hari Rabu. Jadi kurang lebih 10-11 hari dia akan sideways, setelah itu dia akan make a move. Dan menurut saya ketika hari Rabu itu nanti akan ada move besar ya, either dia naik ke atas atau dia jebol ke bawah yang melanjutkan secara trend weekly-nya untuk mencari area support barunya kurang lebih di 51.000, baru dia akan reversal yang sesungguhnya. Jadi seperti itu yang skenario yang mungkin possible terjadi ya. Big player juga menunggu untuk hasil dari news tersebut bagaimana. Lalu ya satu indikator juga yang saya ingin cek juga ya dari Bitcoin itu dari RSI-nya ya. Ketika RSI ini selama beberapa waktu dia masih belum bisa bermain di atas 50, saya masih belum terlalu confident ya untuk market itu kembali reversal naik lagi ke atas ya. Kita lihat dia sempat fake out sedikit di atas 50, setelah itu dia bermain di bawah 50 lagi. Setelah itu dia kembali retest di atas 50, setelah itu dia tidak mampu closingnya dengan cukup baik. Dan kemarin juga gitu ya, ini juga reversal. Lalu kita juga lihat untuk RSI-nya juga kembali kena reject lagi dari 50. Menurut saya momen-momen sekarang ini secara momentum juga masih belum terlalu kuat ya, karena secara RSI juga masih bermain di bawah 50. Jadi RSI ini untuk mengukur momentum dari buyer ya, apakah
buyernya sudah cukup banyak yang masuk di market sehingga momentumnya sudah bisa di atas rata-rata atau masih di bawah rata-rata. Dan kita bisa dapati untuk momentumnya sekarang juga masih bermain di bawah rata-rata harga. Kurang lebih seperti itu. Lalu dari time frame kecil 4 jam kita lebih condong ke mix ya untuk trennya. Masih cukup choppy ya. Ketika market sudah naik lagi ke atas, lalu dia dibawa reject lagi ke bawah, setelah itu naik lagi ke atas. Jadi market masih cukup choppy, tidak bisa kita prediksi untuk arahnya. Jadi memang market itu cenderung dimainkan oleh local player ya, bukan big player, karena memang momen-momen sideways itu momen-momen big player tidak terlalu banyak melakukan pergerakan di market seperti itu. Lalu itu juga saya cek dari Bitcoin ETF flow ya, di tanggal 13 Mei dan tanggal 10 Mei ini pergerakannya cenderung kecil ya secara market totalnya. Netnya kecil, ada outflow 84 miliar dolar, inflow-nya juga 66 miliar dolar. Jadi nggak banyak pergerakan juga. Ya, memang market itu masih menunggu dari news yang terjadi di hari Rabu besok itu seperti apa. Kurang lebih nanti pergerakannya di tanggal 3 Mei ya. Ketika hasil newsnya itu sesuai dengan ekspektasi market, dan market itu mengapresiasi hasil news tersebut, ya seperti FOMC kemarin, hasilnya kita bisa lihat setelah dia sideways di tanggal 2 Mei, di tanggal 3 Mei kita melihat ada akumulasi besar selama 2 hari sekitar kurang lebih 600 miliar dolar ya. Kita lihat 2 hari itu 600 miliar dolar, setelah itu kita sideways kembali selama 4 hari ya, 4 hari perdagangan. 15, 11, 11, dan 84. Jadi ini cenderung kecil ya setelah dia akumulasi 600 miliar dolar. Kurang lebih itu yang bisa saya coba sampaikan sama teman-teman. Memang market sedang wait and see untuk saat ini. Jadi buat teman-teman yang sedang trading di altcoin terutama, ini menjadi momen-momen yang cukup sulit ya bagi kita semua, karena tantangan bagi kita seorang trader, baik itu scalper, swing trade ya di time frame 1 hari ke bawah, 4 jam, 1 jam, 30 menit, bahkan 5 menit, itu tantangannya ketika market itu tidak banyak make a move ya, range pergerakannya sedikit, kita cenderung susah untuk mendapatkan profit seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya ingin bahas dari Bitcoin dominance. Saya melihat dia sudah kembali reclaim dari area trendline. Jadi hati-hati buat teman-teman, Bitcoin masih membuka peluang untuk kembali naik lagi ke atas ya untuk dominance ya. Dan ini bisa membawa untuk pergerakan altcoin dan kawan-kawan itu menjadi lebih terkoreksi lagi ya untuk saat ini. Karena secara uang itu sedang masuk bagi semua ke dalam Bitcoin seperti itu. Next, kita akan coba bahas secara Ethereum ya. Untuk Ethereum saya melihat di sini selama momentumnya ini tambah lama untuk sellernya makin mendominasi dari market ya. Kita lihat ketika seller masuk, buyer ini mencoba untuk mempertahankan harga ini dengan cukup susah ya. Setelah itu didam lagi ke bawah selama 3 hari. Setelah itu buyer mencoba untuk naik tapi candlenya kecil-kecil, belum sampai area 3280 sudah di reject lagi ke bawah. Jadi memang kita lihat ada possibility ketika news besok market itu akan coba dibawa turun dulu ke sekitar 2700 sampai 2500, mungkin di fake out dulu, baru nanti kita melihat akan kembali rebound naik ke atas. Ini bisa juga terjadi karena memang market butuh likuidasi ya, atau likuiditas di market. Big player membutuhkan likuiditas dan mungkin fake out itu menjadi satu best option yang akan terjadi ya ketika di momen news besok yang akan terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Ethereum. Secara pergerakan daily sih saya nggak melihat ada hal yang cukup menarik ya, karena memang candlenya tambah lama tambah kecil. Yang saya cuma perhatikan bahwa momentum dari buyernya tambah lama semakin kehilangan momentumnya ya buyer ya. Kita lihat proses kenaikannya tambah lama candlenya tambah kecil ya. Kita lihat di sini juga cenderung yang mengambil take out kendali itu dari sisi seller ya, bukan dari buyernya. Seperti itu. Lalu yang terakhir yang ingin coba saya bahas dari total 3-nya, kita overall masih dalam satu range konsolidasi area yang sangat besar. Beware ya, menurut saya untuk teman-teman bisa hati-hati dulu karena range pergerakannya cukup besar ya, cukup lebar dari 680 miliar dolar sampai area supportnya kurang lebih di 600 miliar dolar. Jadi ada sekitar 80 miliar dolar yang bisa mengocok di market ya. Ketika kita dibawa turun dari 680 ke 600, biasanya altcoin akan terkoreksi atau terdepresiasi cukup dalam seperti itu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sedang trading di alts. Arah angin masih belum begitu jelas ya. Kita masih belum lihat ada arah yang cukup jelas untuk saat ini. Yang bisa saya lihat dia sudah membentuk lower high lower low. Mungkin dia akan retest lagi di supportnya sebelum dia mungkin naik lagi ke atas seperti itu. Karena kita lihat di sekitar 640 itu
saat ini sedang menjadi area support penting ya di sana. Jadi kita berharap semoga tidak jebol juga dari area break area kotak yang sudah saya gambarkan di 640 miliar dolar. Itu ya yang bisa saya sampaikan dari total 3. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan baik itu trading dan juga investasi di market cryptocurrency. Itu aja, thank you semua. Mungkin kita akan coba next akan adakan live streaming ya. Buat teman-teman yang mau live streaming, teman-teman bisa coba bantu saya untuk dapetin 30 atau 40 likes di video ini, baru nanti kita akan jadwalkan sesegera mungkin untuk live streaming membahas Bitcoin dan juga altcoin. Thank you semua dan see you next video.